Imam Mahdi, ngapain kamu cari Imam Mahdi? Kalau memang kita berjuang dengan syariatnya Rasulullah, nanti kita diam-diam kalau Imam Mahdi datang jadi pasukan Imam Mahdi, bulat muter cari Imam Mahdi. Pasukan Imam Mahdi hari ini yang istiqomah dengan syariat Nabi Muhammad, nanti kita akan jadi pasukannya Imam Mahdi. Bulat cari Imam Mahdi, mungkin katanya Imam Mahdi di India. Biarpun di ujung dunia, kalau kita istiqomah, nanti waktu Imam Mahdi mengangkat bendera, kita langsung di belakangnya. Bekerja yang jelas deh. Makanya ngaji yang rajin, belajar serius, akidah yang benar, kuatkan. Nanti Imam Mahdi keluar, kita akan jadi pasukannya. Khususnya kita yang percaya Imam Mahdi akan datang. Yang nggak percaya, ini masalah furu' ya. Nanti sama Imam Mahdi penuh kasih kok. Cucunya Rasulullah, sini. Kamu nggak percaya sama saya, nanti ikut sama saya. Imam Mahdi lembut nanti, kita aja sering kontok-kontokan kadang urusan furu'ul akidati. Tapi kita yakin Imam Mahdi, karena selama ini yang kita diamati oleh para masyayikh kita, ulama kita adalah jelas. Sehingga orang bisa meyakini biarpun misalnya dalilnya tidak qat'iyul wurudi, bukan mutawatir, tapi orang bisa percaya. Percaya banyak kita mempercayai tapi tidak qat'iyul wurudi. Banyak kita meyakini dan itu sah. Imam Mahdi kita masukkan di sini sesuai dengan akidah kita, biarpun di pungkasan hadis, di pungkasan berita ini kita sebut ini sebagai furu'ul aqidah. Imam Mahdi akan hadir pada akhir zaman. Bukan keyakinan Syiah saja, kita ahli sunnati wal jamaati meyakini adanya Mahdi. Beliau akan hadir di muka bumi selama 7 tahun untuk mewujudkan keadilan. Dan bersamanya akan terwujud kemakmuran bumi dengan curahan hujan yang menjadi sebab suburnya tanaman. Keterangan tentang keluarnya Imam Mahdi disebutkan dalam beberapa hadis berikut. La tadhabud dunya hatta yamlikul araba rajulun min ahli baiti wati usmuhsmi. Tidak akan berakhir kisah dunia ini sampai nanti menguasai, ada seorang Arab, menguasai orang-orang Arab, ada seorang laki-laki dari ahli baitku. Yuwati usmuhsmi, yang namanya sesuai dengan namaku. Berarti namanya Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah. Nah itu. Kemudian riwayat lain, dalam hadis riwayat Abu Daud, Al-Mahdi min itrati. Mahdi itu adalah dari keturunanku, keluargaku. Min waladi Fatimah, anak daripada Sayyidat Fatimah Zahra. Keturunan maksudnya. Dalam riwayat lain Bukhari, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Nabi Muhammad bersabda, bagaimana keadaan kalian tatkala Sayyidina Isa turun dan kalian melakukan salat berjamaah dan imam kalian adalah dari kalian. Maksudnya itu nanti ada kisah lain. Jadi nanti Nabi Isa itu bertemu dengan Imam Mahdi. Yang satu Nabi, yang satu imamnya umat Nabi Muhammad. Lalu bagaimana ini kisah ini? Siapa yang akan jadi imam nanti? Apakah sebagai Nabi Isa? Sebagai Nabi atau? Ini ada disebutkan. Nabi Isa tidak menjadi imam, yang jadi imam adalah Imam Mahdi. Al-Mahdi minni, Mahdi dariku, dari keturunan Nabi. Ajlal jabhati, lebar. Jadi bersih dahinya, cerah begitu, menyala gitu. Akanal anf, mancung hidungnya. Yamla'ul arda qista, dengan di bawah kepemimpinannya terwujud keadilan di semesta. Wa'adla, dan keadilan terwujud di semesta. Kamu melihat seperti sebelumnya dipenuhi dengan dulman wa jura, kezaliman, kejahatan. Yamliku sab'a sinina, diberi oleh Allah kekuasaan hanya 7 tahun saja. Berdasarkan riwayat di atas bisa dipahami bahwa menanti akan hadirnya Imam Mahdi dan beliau berasal dari keturunan baginda Nabi. Bahwa nanti akan Imam Mahdi dan berasal dari keturunan baginda Nabi SAW. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah yang akan menjadi imam kaum muslimin. Nabi Isa pun akan bermakmum kepadanya. Riwayat tentang Imam Mahdi adalah sangat banyak. Akan tetapi ulama tidak menganggapnya ada yang sampai derajat mutawatir. Ingat kaidah mutawatir itu adalah yang benar, pasti benar. Kalau maknanya pasti, orang nggak boleh berbeda. Yang berbeda kafir. Ini tidak. Tidak sampai mutawatir, sehingga ada orang yang mengingkari. Maka dari itu beriman akan datangnya Imam Mahdi bukanlah pokok akidah. Bukan pokok akidah. Tapi kenapa kita masukkan di sini? Karena menyebar berita Mahdi kita masukkan.
kita pengikut ahli sunnah wal jamaah meyakini adanya Imam Mahdi. Kita meyakini Imam Mahdi bukan karena kita Syiah, bukan. Dan Imam Mahdi belum terlahir. Ternyata Imam Mahdi menurut sebagian kelompok adalah sembunyi. Sudah lahir sembunyi. Kalau Imam Mahdi kita belum terlahir. Dan kita pun tidak mengafirkan yang tidak beriman akan datangnya Imam Mahdi. Enggak. Yang tidak percaya dengan Imam Mahdi tidak kafir. Karena ini termasuk furu'ul akidah. Kita meyakini. Keterangan maka dari uraian di atas dapat disimpulkan Imam Mahdi nanti akan dilahirkan. Ini keyakinan ahli sunnah. Sementara kelompok lain meyakini Imam Mahdi belum sudah ada. Nabi Isa sudah ada saat ini. Nabi Isa sudah ada saat ini. Nabi Isa. Dajjal sudah ada saat ini. Saat ini maksudnya saat, bukan tidak saat ini. Ini salah keterangannya ini maksudnya. Saat ini. Ya saat ini ada. Jadi Ya'juj Ma'juj sudah ada saat ini. Nah ini yang harus difahami. Ini Dajjal belum ada. Ini ada catatan yang perlu dibenahi. Dajjal nanti terlahir. Jadi yang sudah ada siapa? Nabi Isa. Yang sudah ada siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Nabi Isa sudah ada. Mahdi belum ada. Imam Mahdi belum ada. Baik, ini adalah tentang masalah ghaibiyat. Belum datang, tapi sudah diberitakan kita harus. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.